Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Redo Fernando dari kelas 12 IPA. Baiklah, saya akan membahas materi bahasa Indonesia tentang teks editorial, pengertian struktur, ciri kaidah, dan cara penulisan. Langsung saja, satu, pengertian teks editorial. Teks editorial adalah tulisan yang ditulis oleh redaktur utama media yang berisikan pendapat, pandangan umum, atau reaksi mengenai suatu peristiwa atau kejadian berita aktual yang tengah menjadi sorotan masyarakat. Sementara itu, Kosasih mengungkapkan bahwa teks editorial merupakan kolom khusus ALMA, surat kabar yang berisi tanggapan redaksi media baik itu sekedar pendapat, kritik, pujian, hingga sindiran terhadap suatu peristiwa faktual yang tengah terjadi di lingkungan masyarakat luas. Teks editorial juga sering disebut dengan tajuk rencana yang berarti artikel utama dari suatu surat kabar yang berisi pandangan redaksi, tim penulis dan penyusun koran terhadap suatu isu pada saat koran tersebut ditertibkan. Menyatakan bahwa tajuk rencana dapat diartikan sebagai opini redaksi yang berisi aspirasi, pendapat, dan sikap resmi media terhadap berbagai persoalan, kejadian atau fenomena aktual yang kontroversial yang sedang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Intinya, kolom tersebut adalah kolom khusus berupa opini untuk menanggapi berita yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di kalangan masyarakat luas. Karena hal yang ditanggapinya adalah teks berita, maka di dalamnya juga terkandung fakta bercampuran dengan pendapat subjektif atau bukan fakta. Oleh karena itu, dapat membedakan mana yang fakta dan mana yang sekedar opini adalah suatu keharusan dalam menanggapinya. Teks editorial yang baik akan membuka horizon yang lebih luas dan tidak memaksakan suatu ideologi tertentu bagi pembacanya. Yang kedua, membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Berikut adalah cara membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. 1. Pilih berbagai kalimat yang mengandung kritik, penilaian, prediksi, harapan, dan saran. Yang kedua, kalimat seperti itu adalah opini dan bukan fakta. Pisahkan berbagai kalimat yang mengandung data fakta, seperti kalimat yang menyatakan suatu angka, statistik dari lembaga terpercaya, atau kalimat langsung dari hasil wawancara narasumber. Yang ketiga, identitas peristiwa tokoh, kejadian, dan semua yang berhubungan dengan berita yang dikomentari dalam teks editorial. Yang keempat, verifikasi kebenaran berbagai data, peristiwa, dan semua konteks lainnya yang digunakan dalam teks editorial. Cara pendapat sederhana membandingkan dengan berita dari media lain atau mengakses website resmi penyedia data. Yang ketiga, struktur teks editorial. Karena teks editorial adalah suatu opini atau pendapat, maka teks ini termasuk ke dalam teks eksposisi. Dengan demikian, struktur umum dari teks ini juga meliputi tesis, argumentasi, dan penegasan. Tesis atau pengenalan isu merupakan pendahuluan teks editorial berupa pendapat dan gambar umum mengenai isu yang dikomentari, argumen penyampaian atau pendapat. Pembahasan mendetail mengenai peristiwa yang dikomentari, penguatan terhadap pendapat dalam bentuk argumen logis maupun data faktual. Penegasan atau ulang merupakan saran, rekomendasi, kesimpulan, hingga harapan yang berkaitan dengan solusi ataupun sekedar prediksi ke depan mengenai berita yang dikomentari. Pengenalan isu bagian ini adalah pembuka dari suatu persoalan aktual yang ditulis, sehingga mengenal isu dalam paragraf sangat dibutuhkan untuk memberikan konteks awal kepada pembaca. Bagian ini dapat berisi pengenalan isu utama yang menjadi sorotan tokoh, opini masyarakat atau pro dan kontra, dan hal umum lainnya yang membantu. Penyampaian argumen merupakan tanggapan para penyusun media yang bersangkutan atau redaktur mengenai kejadian, peristiwa, atau persoalan aktual yang sedang disoroti dalam teks editorial. Pada bagian ini, redaktur dapat menunjukkan di mana posisinya atau keberpihakannya terhadap isu yang dibahas, setuju, tidak setuju, atau justru hanya mengapresiasi. Dan memberikan pujian saja. Kesimpulan,
saran, ataupun rekomendasi. Bagian ketiga ini adalah penutup dan dapat dikatakan menjadi sikap akhir, saran, kesimpulan, maupun rekomendasi dari informasi yang dikomentari. Saran atau rekomendasi yang baik perlu digarisbawahi bahwa saran yang baik tidak akan hanya sekedar membahas gambaran umum solusinya saja. Saran harus lengkap dengan gambaran khususnya, sehingga pihak yang dikritik tidak merasa disepelekan. Saran atau rekomendasi yang baik adalah benar-benar dapat menjadi solusi bagi penerima saran untuk memecahkan masalahnya, bersifat praktis atau dapat dipraktikkan, tidak hanya teoritis. Ditunjukkan gambar khususnya bagaimana langkah atau caranya, tidak hanya berupa gambaran umum. Yang keempat, kaidah kebahasan teks editorial. Sedangkan dari kaidah kebahasaan, meskipun teks ini termasuk ke dalam teks eksposisi, ciri kebahasaannya justru lebih dekat dengan bahasa jurnalistik. Hal ini karena pada dasarnya tujuan penulisannya teks editorial adalah menyampaikan pendapat mengenai suatu berita. Oleh karena itu wajar saja jika kaidah kebahasaannya juga masih berkaitan erat dengan teks berita. Berikut adalah ciri-ciri bahasa atau kaidah kebahasaan teks editorial. Pengenalan isu. Bagian ini adalah pembuka dari suatu persoalan aktual yang ditulis, sehingga pengenalan isu dalam paragraf sangat dibutuhkan untuk memberikan konteks awal pada pembaca. Bagian ini dapat berisi pengenalan isu utama yang menjadi sorotan tokoh, opini masyarakat atau pro dan kontra, hal umum lainnya yang membantu penyampaian argumen. Merupakan tanggapan penyusun bersangkutan redaktur mengenai kejadian, peristiwa, atau persoalan aktual yang sedang disoroti dalam teks editorial. Pada bagian ini, redaktur dapat menunjukkan di mana posisinya. Merupakan tanggapan para penyusun media yang bersangkutan redaktur mengenai kejadian, peristiwa, atau persoalannya aktual sedang disorot dalam teks editorial. Pada bagian ini, redaktur dapat menunjukkan di mana posisinya terhadap isu yang dibahas, setuju, tidak setuju, atau justru hanya mengapresiasi dan memberikan pujian saja. Bagian ketiga ini penutup dapat dikatakan menjadi sikap akhir, saran, kesimpulan, maupun rekomendasi dari informasi yang dikomentari. Saran rekomendasi yang baik perlu digarisbawahi bahwa saran yang baik tidak akan hanya sekedar membahas gambar umum solusi saja, benar-benar dapat menjadi solusi bagi penerima saran untuk memecahkan masalah, bersifat praktis atau dapat dipraktikkan, tidak hanya teoritis. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.